4:18. Fakta menyesakkan. Sakit yang Rania rasakan sekarang mengingatkan dirinya pada masa-masa sekolah. Dulu, ia sering dipuja dan diidolakan karena kecantikannya. Tidak sedikit pemuda yang merasa patah hati karena menerima tolakan darinya. Salah satu di antara mereka adalah Bayu. Bayu merupakan kakak kelas Rania ketika mereka masih mengenakan seragam putih biru. Saat itu ospek pertama dimulai. Rania hampir pingsan karena tidak sarapan. Sejak kecil ia selalu menolak kalau orang tuanya memintanya sarapan. Perut Rania tidak bisa diajak kerja sama jika diisi di bawah jam 7 pagi. Setiap ia mencoba sarapan sebelum berangkat sekolah, maka ia akan merasa mual hingga mengeluarkan makanan yang telah masuk. Rania akhirnya memilih langsung pergi sekolah kala itu, walaupun ia belum sarapan. Ketika kegiatan ospek hari pertama selesai, Rania pun lemas dan hampir pingsan. Ternyata saat wanita itu merasa tidak berdaya, Bayu, laki-laki tertampan di sekolahnya kala itu, memberikan bantuan. Perkenalan mereka pun berawal dari kejadian itu. Setelah beberapa bulan melakukan pendekatan, Bayu pun memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Rania. Namun, Rania meminta maaf karena tidak dapat membalas cinta laki-laki itu. "Maafin aku, Bang. Untuk saat ini, aku belum memikirkan untuk pacaran. Aku anggap Abang seperti saudara sendiri." Rania memberikan penolakan secara halus. Saat Bayu akan lulus SMP, ia kembali menyatakan perasaan cintanya kepada Rania. Tetapi penolakan itu terulang kembali. Bayu tidak ingin menyerah. Ia tetap berusaha agar mendapat balasan cinta Rania. Laki-laki itu pun memilih melanjutkan sekolah di SMA yang berdampingan dengan SMP-nya. "Hai Nia," Bayu menyapa Rania saat itu. Rania terkejut setelah mengetahui Bayu melanjutkan sekolah di samping sekolahnya. "Abang SMA di sini? Gak bosan dengan suasana yang tetap sama?" tanya Rania. "Aku gak mungkin bosan. Yang penting ada kamu," Bayu memberikan jawaban lalu menaikkan alis. "Abang bisa aja. Aku serius. Aku memilih sekolah di sini agar bisa ketemu kamu." Bayu kembali mengatakan yang sebenarnya. Selama duduk di bangku SMA, Bayu beberapa kali menyatakan isi hatinya kepada Rania. Tetapi hanya penolakan yang ia dapatkan. Rania saat itu bingung karena dirinya tidak dapat membalas cinta Bayu. Ia sudah berusaha membuka hati, tetap tidak berhasil. Anjas, sahabat terbaik Bayu, pernah menyampaikan kalimat yang menyakitkan kepada Rania. Hal itulah yang membuat Rania kini merasa bersalah. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. "Caramu terlalu kejam, Nia. Kamu tega berkali-kali nyakitin cowok yang benar-benar cinta sama kamu. Semoga kamu suatu saat nanti merasakan apa yang Bayu rasakan. Kamu gak akan tahu seperti apa perasaannya setiap kamu sakiti dia." Anjas melontarkan kalimat itu dulu dengan tatapan penuh amarah. Kini Rania sadar bahwa kesalahan yang ia perbuat di masa lalu telah membawanya pada sebuah kenyataan pahit. Saat ini laki-laki yang ia cintai lebih memilih wanita lain daripada dirinya. Rania menganggap Leo tidak peduli terhadapnya dalam 3 bulan ini. "Maafin aku, Bang Bayu. Saat itu aku telah menyakiti hatimu. Aku pun tidak mengerti dengan hati ini. Kamu yang sudah bertahun-tahun memberikan perhatian padaku, aku justru pandang sebelah mata. Sementara laki-laki yang perkenalanku dengannya hanya 120 menit mampu meluluhkan hatiku. Cinta apa ini? Ini nggak logika." Rania kembali mengeluarkan suara sambil mengusap dahinya. Ia sangat sedih mengingat apa yang menimpa dirinya saat ini. "Kenapa kesalahanku di masa lalu akhirnya membuatku menderita sekarang? Kenapa cinta sesakit ini?" Rania kembali menitikkan air mata. Rania berjanji akan segera menyelesaikan masalahnya dengan Leo. Ia sudah yakin akan berangkat besok ke Thailand. Walaupun hatinya sangat sakit, ia ingin mengetahui seperti apa hubungan Leo dan Laura yang telah terjalin sekarang. Rania juga ingin memastikan seperti apa statusnya untuk kedepannya. Ia tidak terima dengan sikap Leo yang tidak tegas dalam beberapa bulan ini.
Ia menganggap sang suami tidak mengkhawatirkan dirinya. Selasa pagi, Rania pun tiba di negara yang telah lama ia impikan. Namun, tujuannya berkunjung ke tempat ini bukan untuk menikmati liburan, tetapi ingin memastikan seperti apa hubungan Leo dan Laura. Kakek dan nenek Leo menyambut Rania dengan perasaan gembira, apalagi melihat keadaan wanita itu yang kini sedang mengandung. Mereka pun meminta Rania beristirahat di kamar Leo. Ternyata laki-laki tersebut sudah keluar rumah sejak tadi. Neneknya Leo pun menemui Rania. Wanita tua itu sangat lancar berbahasa Inggris. Rania tidak terkejut karena nenek Leo juga turut membantu perusahaan keluarga. Ia tetap menguasai beberapa bahasa demi kelancaran komunikasi dengan rekan kerja. Wanita tua itu menceritakan kalau saat ini Leo sangat berubah. Setiap pagi, laki-laki tersebut keluar rumah dan ternyata tidak langsung ke kantor. Pulang juga selalu larut malam. Kalau kakek dan neneknya bertanya, Leo hanya memberikan jawaban kalau dirinya sibuk dengan pekerjaan lain. Setelah mendengar penjelasan nenek Leo, Rania pun meminta alamat Laura. Wanita itu bersyukur karena ternyata orang tua yang kini bersamanya sangat mengenal mantan kekasih Leo. Rania pun segera meminta sopir keluarga suaminya tersebut mengantarkan dirinya ke alamat yang diinginkan. Dada Rania berdebar tidak menentu setelah menampakkan kaki di rumah Laura. Ia pun disambut oleh asisten rumah tangga yang usianya sekitar 60 tahun. Wanita itu segera membawa Rania menuju kamar Laura yang letaknya di lantai 2. Rania sangat terkejut melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan-akan ingin berhenti berdetak. Ia melihat Leo duduk di samping tempat tidur Laura sambil menyuapi wanita itu. Rania tidak mampu menahan amarah. Ia pun menghampiri Leo lalu mendaratkan tamparan di pipinya. "Pengecut kamu, Bang." Kalimat itu pun keluar dari bibir Rania. Ia tidak sanggup menghentikan air matanya agar tidak jatuh. Leo sangat terkejut melihat keberadaan istrinya. Ia pun meletakkan piring makanan Laura di nakas. Laki-laki itu langsung menggenggam tangan Rania. "Sayang, kamu di sini." Rania berusaha meronta dan akhirnya berhasil terlepas dari genggaman Leo. Ia segera keluar dari ruangan itu karena merasa tidak sanggup membayangkan apa yang telah Leo lakukan terhadap Laura. Ia tidak berpikir lagi kalau saat ini dirinya sedang berada di tempat yang masih asing. Leo tidak tinggal diam. Ia pun berniat akan mengejar Rania. Namun, Laura meraih tangannya dan memintanya untuk tidak pergi. Kali ini, Leo tidak mendengarkan permintaan wanita tersebut. Ia lebih memilih agar segera bertemu Rania. Rania kini telah keluar dari halaman rumah Laura. Ia tidak peduli kalau sopir keluarga sang suami masih menunggunya di depan pagar. Satu hal yang Rania pikirkan saat ini, ia tidak ingin bertemu lagi dengan laki-laki yang telah membuat hatinya terluka. Sementara itu, Leo berusaha mengejar Rania yang tetap berlari dan tidak peduli dengan panggilannya. Jangankan untuk berhenti setelah mendengar suara Leo, menoleh saja Rania tidak ingin. Ia merasa sudah terlanjur hancur setelah mengetahui perbuatan suaminya. Saat Rania masih tetap berlari agar tetap jauh dari Leo, tiba-tiba kendaraan roda 4 menabraknya. Leo sangat terkejut melihat sang istri yang akhirnya terhempas hingga jatuh. Ternyata mobil yang menabrak itu tepat mengenai perut Rania. "Sayang, kamu harus kuat." Leo langsung mengangkat Rania ke dalam mobil yang menabrak tadi menuju rumah sakit terdekat. Pemilik kendaraan roda 4 itu merasa bersalah karena telah mencelakai orang lain. "Terima kasih atas cintamu, Bang." Setelah mengucapkan kalimat itu, Rania pun tidak sadarkan diri. Leo menggoyang-goyang tubuh Rania yang kini tidak berdaya. Ia melihat darah keluar dari celana katun yang dikenakan istrinya itu. Ia pun menangis sambil mencium Rania bertubi-tubi. Sementara laki-laki yang mengemudikan mobil merasa sangat takut jika sesuatu terjadi terhadap orang yang ia tabrak. "Bangun sayang, ayo kita pulang. Aku merindukanmu." Leo memeluk wanita yang berstatus sebagai istrinya itu. Ajakan Leo tidak berarti sama sekali karena kenyataan saat ini Rania tidak berdaya untuk memberikan jawaban. Wanita itu akhirnya terluka
karena berusaha menjauh dari suami yang ia anggap telah mengkhianati pernikahan mereka. Bagaimana nasib Rania dan bayi dalam kandungannya?